Pernahkah kamu merasa sudah berdoa setiap malam, menangis dalam sujud, tapi jawaban dari Allah tak juga datang? Bukan sekali, bukan dua kali, tapi berkali-kali. Doa yang kamu lantunkan dengan air mata, hanya berujung hening. Apakah Allah tidak mendengarku? Apakah dosaku terlalu besar? Atau, apakah aku yang salah dalam berdoa? Dalam video ini, kita akan membongkar 3 kesalahan umum yang sering tanpa sadar kita lakukan dalam berdoa. Kesalahan kecil yang justru menjadi penghalang terkabulnya permohonan kita. Bismillah, semoga setelah ini, doamu lebih tulus, dan jawabannya lebih dekat. Jangan lupa tekan subscribe dan tuliskan di komentar, amin ya Rob. Jika kamu sedang menanti doa yang belum terjawab, bayangkan seseorang menengadahkan tangan, bibirnya bergerak mengucap doa, tapi pikirannya sibuk dengan notifikasi HP, dengan tagihan yang menumpuk, atau bahkan drama sinetron yang barusan ia tonton. Ia berkata, "Ya Allah, tolong beri aku rezeki." Tapi detik berikutnya pikirannya justru melayang ke harga outfit tetangga sebelah. Inilah penyakit hati paling halus dalam berdoa, lalai. Doanya ada, tapi hatinya tidak hadir. Padahal Allah tak sekadar mendengar suara, tapi menimbang isi hati. Doa bukan mantra. Bukan kalimat otomatis yang akan mengubah takdir begitu saja. Doa adalah komunikasi. Dan komunikasi tanpa kehadiran hati adalah kekosongan. Nabi Muhammad bersabda, "Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak bersungguh-sungguh." Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabatku, mari renungkan, pernahkah kamu berdoa sambil menangis? Tapi bukan karena hancurnya harapan, melainkan karena kamu benar-benar merasa butuh? Pernahkah kamu duduk, hening, meletakkan tangan di dada, dan merasakan kehadiran Allah di hatimu, lalu mengucapkan, "Ya Rob, aku tak punya siapa-siapa kecuali Engkau." Itu bukan sekadar doa. Itu pengakuan paling jujur seorang hamba. Sayangnya, banyak dari kita berdoa seperti sedang membaca lirik lagu. Hafal, cepat, tanpa perasaan. Tangan terangkat, tapi mata masih melirik layar TV. Lidah bergerak, tapi hati kering. Jadi, jika kamu bertanya, kenapa doaku tak dikabulkan? Mungkin, kamu perlu bertanya dulu. Sudahkah aku hadir seutuhnya saat berdoa? Mulai malam ini, coba lakukan ini. Matikan semua gangguan. Ambil wudhu dengan khusyuk. Duduk di tempat sepi, di antara sujudmu, atau di tengah malam yang sunyi. Ucapkan setiap kata perlahan, bukan karena hafal, tapi karena kamu benar-benar memaknainya. Doa yang hadir dari hati akan menembus langit, bahkan sebelum kau selesai mengucapkannya. Pernahkah kamu bertanya, kenapa hidupku terasa mandek meski aku rajin berdoa? Coba lihat lebih dalam, bukan pada doa yang kamu panjatkan, tapi pada apa yang kamu makan, pakai, dan belanjakan. Rezeki yang tercemar bisa menjadi tembok besar antara doa dan pengabulannya. Rasulullah memberi gambaran luar biasa tentang ini. Seorang lelaki melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut dan penuh debu, ia menengadahkan tangan ke langit seraya berkata, "Ya Rob, ya Rob." Namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia diberi makan dari barang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Perhatikan, lelaki itu dalam keadaan penuh kerendahan diri, bepergian jauh, tubuhnya lusuh, semua itu adalah faktor penguat doa. Namun satu hal membatalkannya. Rezekinya berasal dari yang haram. Hari ini, terlalu banyak orang bekerja tanpa peduli dari mana asal penghasilannya. Menjual barang curian, menipu harga, menahan gaji orang lain, lalu di malam harinya menangis, meminta jodoh atau rezeki dari Allah. Padahal dalam tubuhnya mengalir uang yang tak bersih. Ingatlah, Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik. Jika rezekimu kotor, bagaimana bisa doamu harum? Cobalah untuk mengevaluasi sumber penghasilanmu. Bukan berarti kamu harus kaya, tapi pastikan halal dan jujur. Walau sedikit,
Jika halal, insya Allah doa akan melesat ke langit. Juga, jangan lupakan satu hal, cara kita memberi makan anak dan keluarga. Jika kita menyuapi mereka dengan harta haram, jangan kaget jika ketenangan rumah tangga hilang. Doa tak terkabul, bukan karena Allah menutup pintunya, tapi karena kita sendiri yang menutupnya dengan tangan kotor kita. Mulai sekarang, mari bersihkan rezeki. Jangan kejar dunia dengan menggadaikan keberkahan. Karena bisa jadi, hanya dengan mengganti satu kebiasaan curang menjadi jujur, doamu yang dulu tertahan, akan mengalir deras dalam bentuk yang tak pernah kamu bayangkan. Sejak kecil kita diajari berdoa dengan kalimat, "Ya Allah, kabulkanlah," tetapi tanpa sadar banyak di antara kita berubah dari hamba menjadi sutradara bagi Tuhan. Kita menyodorkan naskah, menentukan pemeran, bahkan menetapkan jadwal rilisnya, harus bulan ini, ya Rob. Lalu, ketika tak sesuai rencana, kecewa meledak. Bibir mulai merajuk, hati menuduh, Allah tidak adil. Padahal hakikat doa adalah tawakal, bukan kontrak. Kita memohon, seraya menyerahkan skenario terbaik kepada pemilik ilmu gaib. Rasulullah menasihati Ibnu Abbas. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Bila engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Lihatlah seorang bocah memelas pada ibunya minta pisau tajam untuk bermain. Sang ibu tentu menolak, bukan karena benci, melainkan menyelamatkan buah hatinya dari bahaya yang belum ia pahami. Begitu pula sang Halik saat menunda atau menolak permintaan kita, ada kasih sayang tak terbaca mata fana. Seringkali, kegagalan hari ini justru gerbang kemuliaan esok. Doa yang tertunda kadang sengaja dilipat malaikat agar gugur dosa, agar hati lebih matang, agar waktu panen terasa manis. Bila kita bersikeras memaksa, sejatinya kita menolak faktor kejutan, rahmat ilahi. Maka ubahlah nada doa, dari sekarang atau tidak sama sekali, menjadi berilah yang terbaik menurutmu, ya Rob, walau tak sejalan menurutku. Yakinlah, Dia tak pernah kehabisan cara menenangkan hamba yang berserah. Saat sabar menjadi pakaian, hati tak lagi patah oleh penundaan, karena menunggu pun berubah menjadi ibadah. Bayangkan seorang petani duduk di teras, memohon panen melimpah, namun ladang dibiarkan kering retak. Setiap pagi ia hanya menengadah tangan tanpa menggali tanah, tanpa menebar benih. Itulah gambaran banyak dari kita. Kita bacakan doa rindu pekerjaan, tapi alarm subuh dimatikan. Kita meminta hafalan Al-Quran, tapi mushaf dibiarkan berdebu. Allah menetapkan sunatullah, usaha menjadi syarat terkuat terkabulnya doa. Dalam Al-Quran, janjinya tegas. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Doa adalah benih harapan. Namun benih tanpa air ikhtiar hanya akan membusuk dalam gelap. Lihat Nabi NH, beliau bisa saja memohon kapal ajaib jatuh dari langit, tetapi tetap menebang pohon, memaku papan, meneteskan keringat selama puluhan tahun. Inilah kombinasi emas, munajat kerja keras. Saat kita bertindak, Allah bukakan pintu demi pintu. Resume dikirim, tiba-tiba ada panggilan. Ilmu dikejar, tiba-tiba ada guru yang menuntun. Seolah semesta berkonspirasi membantu, padahal itulah buah usaha yang menyuburkan doa. Mari evaluasi, apa langkah konkret setelah MN? Sudahkah kita belajar keahlian baru? Sudahkah kita menabung untuk bisnis impian? Atau masih bergelayut di zona nyaman, berharap mukjizat instan? Ingat, bahkan mukjizat Nabi MS dimulai ketika beliau mengayunkan tongkatnya terlebih dahulu. Mulai hari ini, jadikan setiap doa penanda start, bukan garis finish. Tulis target, susun strategi, bergerak selangkah demi selangkah. Jika lelah, ingatlah, Allah melihat setiap tetes peluh, dan Dia tak pernah menyia-nyiakan perbuatan baik walau seberat zarroh. Satu kali kamu berdoa, "Ya Allah, berilah aku jalan keluar." Tapi 1000 kali kamu mengeluh, "Kenapa hidupku begini terus?"
Kenapa nasibku selalu sial? Allah kayaknya nggak denger doa gue. Tahukah kamu? Keluhan itu adalah racun paling mematikan bagi doa. Ibarat kamu menyiram tanaman dengan satu gayung air segar, lalu mengguyurnya dengan seember racun pesimis. Banyak orang kecewa bukan karena Allah tak menjawab, tapi karena mereka terlalu cepat menyerah. Mereka menanam benih, lalu mencabutnya sendiri sebelum waktunya panen. Karena mereka tak sabar menunggu proses tumbuhnya. Padahal Rasulullah bersabda, akan dikabulkan doa seseorang di antara kalian selama ia tidak tergesa-gesa. Ia berkata, aku telah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya. Hadis riwayat Bukhari atau Muslim. Mengeluh setelah berdoa ibarat menghina Sang Pencipta. Seolah-olah kita lebih tahu mana yang terbaik daripadanya. Padahal bisa jadi, Allah sudah menyiapkan jawaban yang luar biasa indah. Tapi karena kamu terus meragukannya, jawaban itu tertahan. Karena kamu sendiri yang membatalkan doamu. Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jika kamu percaya Allah akan menolongmu, maka pertolongan itu akan datang. Tapi jika kamu yakin hidupmu sial selamanya, maka semesta pun seolah ikut mengamini kata-katamu. Sahabat, belajar sabar bukan berarti diam. Belajar sabar artinya menjaga harapan tetap hidup. Meski belum melihat hasilnya hari ini. Berdoa setiap hari, bukan sekali. Dan menggantikan setiap keluhan dengan zikir dan syukur. Karena bisa jadi, pintu langit sudah terbuka, tapi kamu menutupnya kembali dengan lidahmu sendiri. Pernahkah kamu berdoa, tapi lupa berkata, terima kasih, ya Allah? Kita ini terlalu sibuk meminta. Hampir setiap hari mengeluh. Tuhan, aku mau ini, aku butuh itu. Tapi lupa, bahwa Allah sudah memberi terlalu banyak. Napas yang masih mengalir. Kesehatan yang sering kita anggap remeh. Hati yang masih mampu mencintai. Orang tua yang masih hidup. Atau bahkan, air mata yang masih bisa jatuh saat kita bersujud. Betapa sering kita datang kepada Allah hanya sebagai peminta-minta. Bukan sebagai hamba yang tahu diri. Padahal Allah berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Lihat logikanya. Bersyukur ditambah. Tapi kita malah mengeluh, yang ada malah dikurangi. Syukur bukan hanya ucapan, Alhamdulillah. Tapi juga cara memandang hidup. Bersyukur artinya fokus pada apa yang sudah ada. Bukan meratap pada yang belum datang. Dan anehnya, semakin kita bersyukur, semakin banyak hal yang membuat kita ingin menangis karena haru. Kita mulai sadar, ternyata nikmat Allah itu tak terhitung. Kita mulai malu, karena selama ini, kita selalu menuntut. Padahal sudah terlalu banyak diberi. Jadi, jika kamu merasa doamu tak dikabulkan, mungkin karena kamu belum bersyukur atas doa-doa lama yang sudah dijawab. Mulailah hari ini, sebelum meminta, berterima kasih dulu. Ucapkan satu persatu. Ya Allah, terima kasih atas ibuku yang masih sehat. Terima kasih atas pekerjaan yang aku punya. Terima kasih atas sahabat yang menguatkan. Lalu barulah minta. Karena Allah lebih senang memberi pada hamba yang tahu berterima kasih, daripada hamba yang hanya datang saat butuh. Jadi, jika selama ini doamu belum dikabulkan, bukan berarti Allah tidak peduli. Tapi bisa jadi, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Atau, Allah ingin kamu belajar sesuatu sebelum diberi. Mari kita perbaiki cara kita berdoa. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan hati, usaha, kesabaran, dan keyakinan. Tulis di kolom komentar. Ya Allah, ajari aku untuk lebih bersabar dan bersyukur. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena setiap doa yang kita pelajari bersama adalah langkah kecil menuju surga.